Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas soal Magic Token sesuai dengan requestan teman-teman yang udah komen di kolom komentar YouTube kami, teman-teman. Jadi Magic Token hari ini diperdagangkan di kisaran Rp12.400. Magic Token sendiri adalah project berbasiskan dengan NFT yang bergerak di ekosistem dari Arbitrum. Ini adalah salah satu layer kedua juga dari Ethereum. Jadi project-projectnya dia itu berhubungan sama game, kemudian players, ya artinya main game ya, kemudian metaverse dan juga Web3, teman-teman. Dia juga menyediakan layanan-layanan seperti DEX atau ini kita bilangnya Magic Swap ya. Jadi ada decentralized exchange di sini untuk melakukan perdagangan. Kalau kita masuk ke websitenya, kita dapat gambar seperti ini. Di bawahnya ada beberapa kegunaan dari token ini. Yang pertama, dia bisa untuk mendukung permainan yang akan mereka bangun. So far sih permainannya belum ini ya, teman-teman. Jadi fungsi daripada token ini adalah menghubungkan game dan juga permainannya. Sementara mereka belum sempat merilis game baru karena proyeknya juga masih baru berjalan. Mereka juga punya marketplace di sini dan kita akan lihat di bagian bawah ini ada beberapa game yang cenderung masih dalam tahap developing, teman-teman. Ini ada Beacon, nama permainannya. Sini kita bisa main ya. Em, ya seperti Tendo nggak sih? Jadi gambarnya seperti Tendo guys. Ya ini seru banget nih kayaknya. Ya, ya main Arcus. Mungkin kalau ada yang main game komputer di tahun 2000-an, 2000 berapa tuh baru ada warnet. Nah, permainannya kotak-kotak kayak gini ya. Ya itulah teman-teman game yang dimiliki oleh Magic. Dari project Magic ini kalau kita perhatikan juga sebenarnya ada banyak game sih di sini ya. Tapi belum dicoba satu persatu. Jadi itu, terus dia juga punya Dex, tadi kita udah bahas ya. Teman-teman, kalau dari Twitter sendiri menurut saya dia agak kurang rame ya. Meskipun dia ada kerjasama sama beberapa developer. Kalau bagi saya dia masih cukup tergantung nih sama Arbitrum. Kalau teman-teman tahu Arbitrum atau tokennya ARB itu kan dia baru ya. Dia baru rilis juga, baru booming, dan Magic juga termasuk cukup baru, teman-teman. Jadi untuk developingnya ke depan itu menurut saya masih butuh untuk kita tinjau kembali ke depannya. Karena ini project masih terbilang sangat-sangat baru dan ya ini ya Tales of Aleria, dia connect sama Magic, dibantu sama Magic dan juga token L. Jadi dia masih cukup baru dan kita masih belum melihat nih gimana adopsi daripada orang-orang terhadap project ini. Apakah banyak yang pakai, apakah banyak yang suka sama permainannya ataukah tidak, teman-teman. Nah, itu perlu kita lihat ke depannya. Kalau kita perhatikan sih di bagian alokasi distribusi atau tokenomiknya, kita bisa temukan beberapa informasi penting. Yang pertama adalah treasury farm itu dibagikan secara banyak sekali ya, secara major sekitar 33%. Kemudian ada mining reward dan staking liquidity. Teman-teman, dari treasury reward, mining reward sampai staking distribusi ini seperti apa ya? Seperti sebuah reward yang dibagikan kepada para investor yang melakukan staking, mining atau apapun itu dibagikan secara cuma-cuma, teman-teman. Kalau kita mau hold koinnya. Jadi jumlahnya itu sangat banyak. Kalau bagi saya, token ini memang difungsikan untuk di staking. Jadi mereka mengundang banyak orang untuk membeli ya untuk di staking, teman-teman. Setelah itu ya itu sih biasanya kalau token-token yang di staking itu sepengalaman saya itu rata-rata pada parah harganya. Harganya pada susah buat naik. Kenapa? Karena yang masuk kebanyakan adalah retail yang juga nggak tahu staking itu sebenarnya fungsinya buat apa. Jadi mereka staking aja, nggak terlalu banyak mikir. Ujung-ujungnya ya mereka nyangkut di bawah. Karena Will sendiri nggak mau melakukan akumulasi koin-koin yang banyak kasih reward staking. Itu pengalaman ya. Tapi kalau realitinya ya silakan teman-teman untuk melakukan riset sendiri. Kalau pengalaman saya sih melihatnya seperti itu. Karena kelihatan kok banyak sekali koin-koin di market yang diciptakan untuk di staking, rata-rata memang harganya susah buat naik. Bahkan koin-koin NFT pun kita belum melihat koin mana yang cukup bisa menjadi contoh lah istilahnya. Bahkan sandbox, Decentraland atau mana itu pun juga masih bisa dibilang pergerakan harganya udah jauh banget anjlok. Itu disebabkan karena
APY atau reward daripada staking mereka di beberapa platform dulu itu sampai parah banget, sampai ratusan, puluhan persen. Dan itu bikin inflasi yang sangat besar terhadap koinnya. Dan ya sekarang harganya nyungsep semua. Padahal proyeknya bagus loh. Jadi perlu banget dipelajari tentang peredaran supply ini karena supply yang terlalu banyak melimpah di market itu menyebabkan lebih banyak dana lagi untuk menggerakkan yang namanya market cap-nya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari peredaran supply untuk Magic itu ada di kisaran total supply-nya. Oh, maksimum supply-nya ada di kisaran 347 juta koin atau token. Sementara yang beredar itu baru 214 juta saja, which is masih ada peluang untuk Magic Token kembali create token baru. Mungkin melalui fitur staking ini ya, staking, mining, dan lain-lain. Kemudian dia udah listing di banyak exchange seperti Binance, Coinbase, KuCoin, Gate.io, OKX, dan juga Bybit. Jadi bisa dibilang untuk likuidasi nggak ada terlalu masalah lah. Lalu gimana untuk pergerakan chartnya? Jika kita perhatikan dia baru listing, ini dapat bisa dibilang antusiasme yang sangat baik dari pasar. Ketika dia listing di Binance, harganya langsung meroket dari 0,4 naik sampai 1 dolar. Kemudian dia terkoreksi agak parah, agak dalam turun ke 0,47, tapi kembali menguat, teman-teman. Ya, jadi dia kembali menguat dan di sini udah mulai muncul volatilitas yang lebih besar lagi. Jika kita perhatikan juga dari segi volume perdagangan, itu cenderung masih cukup tinggi waktu bulan Maret. Tapi belakangan volume perdagangannya udah mulai kecil buat sekarang. Volume smart money-nya pun jika kita perhatikan di time frame daily ini juga cenderung agak kecil, bahkan cenderung sekarang kosong dalam 1-2 bulan terakhir. Artinya apa? Artinya market saat ini tidak sedang fokus sama altcoin, termasuk Magic. Kebanyakan lebih fokus sama koin-koin besar. Kalau kita perhatikan juga di sini sebenarnya dia udah clear breakdown dari pergerakan triangle ya. Jika teman-teman jeli memperhatikan ini ada triangle di sini, dia udah breakdown dan sekarang peluangnya sih bisa saja kembali menguji level strong support. Strong supportnya di mana? Di kisaran harga 0,69 dolar. Itu adalah strong support yang sementara ini masih misteri. Apakah Magic bakalan kembali drop ke area tersebut? Kalau kita perhatikan potensi penurunannya masih bisa sekitar 20-18%. Lalu kemana arah berikutnya? Nah, let's say nanti Magic turun lagi ya teman-teman, karena kan sekarang kita belum lihat nih sebuah konfirmasi pergerakan yang naik dari Magic sendiri. Jadi kalau kita perhatikan nanti dia turun sampai level 0,69 ini. Kalau udah muncul mulai tanda-tanda reversal ya, biasanya volumenya meningkat, kemudian ada candle pembalikan arah atau ada pola-pola pembalikan arah, maka arahnya kemungkinan masih bisa menguat lagi. Tapi itu jangka pendek teman-teman. Karena kan kita masih belum lihat nih proyeknya dia secara fundamental gimana. Banyak nggak orang yang main? Ini juga penting untuk kita perhatikan. Jadi secara teknikal sendiri kelihatan seperti itu, tapi secara fundamental sendiri kita harus melihat apakah adopsi dari proyek ini makin lama makin banyak atau justru nggak ada yang membicarakan sama sekali. Teman-teman bisa dengan mudah memantaunya di Twitter ya. Silakan di follow Treasury. Nama akunnya Treasury, teman-teman perhatikan di bagian like dan juga penontonnya. Apakah banyak setiap dia nge-tweet, apakah banyak yang menyimak? Apakah banyak yang antusiasme? Ini kelihatan kok di sini. Jadi sementara sih karena proyeknya masih baru, menurut saya terlalu dini untuk menjudge. Tapi silakan teman-teman untuk pantau. Oke, gitu aja buat pembahasan Magic Token. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.